Aku bisa jelaskan soal Dan Qiao ini kamu. Masih perlu penjelasan? Aku sangat bodoh. Aku sudah lama meragukanmu. Kamu bukan Hong Xiaodo sama sekali. Tapi aku percaya kebohonganmu. Lagi dan lagi. Apa tujuanmu? Menikah ke keluarga kaya. Karena aku Lan pewaris Bridge International. Kamu pikir kamu punya kartu bagus. Kamu salah, padahal kamu memainkan kartu buruk. Kamu akan kehilangan segalanya. Aku beritahu kamu, bahwa aku tidak akan mewarisi Blue Bridge International. Aku tidak pernah menyukaimu. Kamu mengerti? Permainan ini sudah berakhir. Aku membencimu tapi aku lebih merindukanmu. Aku benar-benar tidak punya baju untuk dipakai. Kamu bisa melihatnya dan pakai yang ini. Apa yang kamu ributkan? Tidakkah itu bagus? Itu cukup keren bagusnya, aku sudah memakainya. Kamu bilang, itu jelek saat dia melihatnya. Apa yang kamu? Kamu bukan selebriti. Siapa yang bisa melihat apa yang kamu pakai? Sialan orang tua. Ayah lihat kamu benar-benar tidak bisa bicara. Betapa cantiknya ibuku. Dia adalah kecantikan puncak. Tentu saja, aku sudah menjadi pejuang sastra selama lebih dari 10 tahun. Ini adalah temperamen yang terkumpul dalam waktu lama. Jika aku kaya dan berkuasa, auraku pasti akan setinggi 3 kaki. Kenapa kamu tidak? Setinggi 3 kaki? Naik ke surga. Sialan orang tua, kamu akan mencelakaiku bukan? Lihat bagaimana aku menghadapimu. Hampir waktunya, ayo pergi. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi.
Ketua sudah datang sini. Sini silakan. Ibu mertua, jika kamu tertarik, tolong undang kami seluruh keluarga merayakan festival pertengahan musim gugur bersama. Ini anak saya, Bibi Ziwan. Halo, ini istri saya, Bibi Xiaode. Halo, selamat datang. Mereka sedang membuka studio foto sekarang, kan? Cukup menjanjikan. Dan Kiao, saya ingin menawarkan teh kepada ayah mertua Anda di masa depan. Tidak lagi. Untuk saya, ayo. Tempat ini sangat indah. Saya benar-benar minta maaf. Terakhir kali perusahaan saya tiba-tiba mengalami keadaan darurat, dan saya mengabaikan Anda. Saya tidak bisa menemani Anda untuk makan enak. Maaf, Anda adalah orang Anda sendiri. Di mana-mana. Anda tidak perlu berbicara dengan orang luar. Kami tahu. Anda sudah tua sebagai pengusaha dengan bisnis besar. Dia secara alami memiliki banyak hal yang harus dipikirkan. Seiring bertambahnya usia, saatnya untuk pensiun dan merawat diri sendiri. Jadi saya sangat berharap Dan Kiao bisa menikah lebih awal, atau kembali untuk berbagi kursi ketua untuk saya. Jangan khawatir, saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantu Dan Kiao dalam menanggung tanggung jawab berat Lan Kiao International. Xiaoxia. Saya membeli buahnya. Xiaoxia. Haozi, maafkan saya karena pergi tanpa pamit. Saya akan mencari jarak dan puisi dalam hati saya. Terima kasih untuk perhatian dan perawatan Anda kepada saya. Sepanjang waktu saya paling tidak berdaya ketika saya paling kesepian. Anda seperti sinar matahari memberi saya kehangatan dan kebahagiaan. Jangan khawatir, saya akan merawat diri saya dengan baik dan membiarkan diri saya tumbuh. Kita semua memiliki cita-cita. Mungkin suatu hari ketika kita bertemu lagi, kita bisa dengan bangga mengatakan bahwa kita tidak menyesali waktu dan tahun. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, betapa sulit dan sulitnya, saya akan ingat persahabatan berharga kita untuk sisa hidupku. Aku akan membawanya dari malam hingga fajar sampai aku tua. Aku berharap kamu merayakan festival pertengahan musim gugur yang bahagia. Jantungku tidak terlalu baik dan tekanan darahku tinggi, jadi aku tidak bisa minum. Aku hanya bisa minum ini. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Anggur ini ginseng. Disimpan di sini oleh ketua. Khusus untuk menghibur tamu terhormat. Ini adalah Penfolds terbaik dari Australia. Apa itu Penfolds? Itu adalah anggur merah terbaik dari Australia. Berapa harganya? $1.000. Saya betul. $1.000. Lebih dari $1.000 ini. Terlalu mahal, jangan diminum. Harga bukan masalah, yang penting sesuai dengan selera kamu. Hei saudara Haozi, ada apa? Apakah Xiaoxia sudah kembali ke tempatmu? Aku tidak tahu. Sekarang keluarga kami merayakan liburan di hotel. Dengan keluarga tunangan kakak sulung. Kirimkan kami lokasinya, berikan padaku. Aku akan segera datang. Halo, nomor yang kamu hubungi kosong. Apa?
Yang terjadi dengan suamiku? Tidak ada yang masalah. Nomor telepon kakak keduaku tidak bisa dihubungi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mari makan, mari makan. Dan Kiao tolong bersulang untuk tamu dengan segelas anggur untuk ibumu. Paman dan Bibi. Aku berharap kalian berdua merayakan festival pertengahan musim gugur yang bahagia. Terima kasih. Ketua, aku juga bersulang untukmu. Terima kasih atas dukungan dan bantuanmu. Hari ini adalah liburan yang spesial. Aku berharap kamu merayakan liburan yang bahagia dan sehat. Jika aku masuk ke keluarga Zhao di masa depan, aku pasti akan bekerja keras untuk menjadi yang terbaik. Dan kesayangan Allah akan keluar dalam sebesar. Semua orang tahu bahwa ikan kuning liar seukuran ini tidak hanya langka tetapi juga berharga. Mari kita coba perlahan-lahan. Mari kita mulai, mari kita mulai. Mama, kamu sangat baik hati. Tolong undang kami ke tempat yang begitu mewah. Untuk makan dengan cara yang begitu berkelas. Kami pantas mendapatkan hidangan ini. Kamu sangat sopan. Ayo. Kak Haozi, kenapa kamu bisa datang begitu cepat? Jemena Ningxia. Kamu sembunyikan Ningxia di mana? Apa maksudmu? Saya sudah memperingatkanmu untuk menjauh dari Ningxia, tapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menjalin hubungan dengannya. Kamu ingin menikahi wanita ini sekarang. Apa maksudmu? Siapa kamu? Siapa dia? Panggil satpam dan usir orang ini. Tidak. Haozi. Kenapa kamu begitu tidak tahu diri? Janganlah kita keluar kami sedang makan bersama. Kami sudah saling kenal sejak lama. Mertua saya membujuknya untuk pergi. Hari ini adalah hari yang sangat penting. Berhenti membuat keributan. Diam. Semua ini disebabkan olehmu. Jangan pikir saya tidak tahu bahwa kamu mempertaruhkan nyawamu. Benarkah mendekati Zhao menggunakan identitas Xiaoxia dan Hong Xiaodo? Apakah saya salah? Kamu menggunakan ikatan keluarga untuk memeras Xiaoxia dan membuatnya menghilang dan menarik diri dari cintamu sendiri. Kamu terluka. Kenapa kamu menularkan luka ini kepada orang lain? Apa katamu? Katakan lagi. Bagus. Bahwa kalian semua ada di sini hari ini. Saya akan mengatakan hal-hal baik kepada Xia hari ini. Xiaoxia sudah menjadi gadis yang sangat baik sejak kecil. Nilai-nilainya di sekolah adalah yang terbaik di semua mata pelajaran. Seharusnya dia memiliki masa depan yang sangat baik. Tetapi Tuhan tidak baik padanya untuk Adio. Orang tuanya meninggal dunia hanya 2 hari sebelum ujian masuk sekolah menengah, sehingga dia tidak tampil dengan baik, dan hanya lulus ke sekolah menengah kejuruan. Tapi Xiaoxia selalu berterima kasih kepada keluarga pamannya yang mengadopsinya kan? Maka itu dia mulai bekerja lebih awal, dan menghasilkan uang lebih cepat. Dia ingin menggunakan uang itu untuk menambah penghasilan keluarga. Beban keluarga pamannya. Dia sudah hidup sendirian selama bertahun-tahun. Anak yang begitu menyedihkan. 4 tahun lalu, Xiaoxia bertemu seseorang bernama Tuan Lubang Pohon di internet. Aku tidak tahu kenapa. Apa kekuatan ajaib yang dimiliki Tuan Lubang Pohon ini sehingga bisa membuat Xiaoxia terobsesi dan membuat Xiaoxia membuka hatinya dengan berani? Tapi pria Lubang Pohon ini, Tuan Dong, meminta hubungan palsu dengan Xiaoxia. Xiaoxia setuju untuk melakukan hubungan palsu dengan bosnya. Jatuh cinta sungguhan. Dia jatuh cinta pada bosnya sendiri. Pada saat itu, saudara perempuannya Ningxin mengancamnya dengan ikatan keluarga dan meminta Xiaoxia untuk berhenti dan meminta Xiaoxia untuk menyerah. Xiaoxia masih memiliki. Dia melepaskan perasaannya kan? Xiaoxia itu tulus. Xiaoxia telah menjalani hidup setiap tahun sejak dia kecil. Orang tuanya akan memberinya monyet kain di hari ulang tahunnya, tapi sejak orang tuanya pergi, tak ada seorang pun kecuali aku yang mengingat hari ulang tahunnya. Tapi tahun ini, seorang Tuan Shudong melengkapi 12 monyet itu. Zhao dan Kiao dan Xiaoxia tidak memikirkannya untuk mengakhiri hubungan ini.
Dia membuang semua monyet-monyet itu. Tapi kemudian dia menjadi gila dan menggali monyet-monyet itu dari tempat sampah. Kamu pikir Xiao Xia tidak bisa melepaskan boneka monyet itu apa? Yang tidak bisa dia lepaskan adalah cinta di hatinya. Di manakah Ningxia sekarang? Haozi. Saatnya keluarga kita makan malam bersama hari ini. Aku mohon berhentilah membuat masalah, oke? Ini. Baik-baik saja. Xiao Xia memang anak angkat. Dan Xiao Xia telah dikucilkan. Oke, aku beritahu kamu bahwa Xiao Xia sekarang telah menghilang. Kamu bukan lagi beban. Mulai sekarang kamu bisa tenang dan menikmati makan malam bersama yang bahagia. Apa artinya menghilang? Dia memberiku surat. Berkata bahwa dia membawa 12 monyet itu pergi. Aku pergi ke perusahaannya. Dia sudah mengundurkan diri. Zhao dan Xiao Xia, jika ada sesuatu yang salah, aku akan membunuhmu. Kakak Haozi. Kakak Haozi, kemana kamu pergi? Istri, tolong ikut orang tuamu. Perhatikan keselamatan kakak. Haozi dan Kiao, aku bisa melakukan ini apakah? Kamu perlu menjelaskan? Aku sangat bodoh. Aku selalu meragukanmu. Kamu bukan Hong Xiaodo sama sekali. Tapi aku percaya kebohonganmu. Lagi dan lagi. Apa tujuanmu? Menikah ke keluarga kaya. Karena aku adalah pewaris Lan Qiao International. Kamu pikir kamu mendapat kartu bagus. Kamu salah. Sebenarnya kamu memainkan kartu buruk dan kamu akan kalah total. Aku beritahu kamu bahwa aku tidak akan mewarisi Lan Qiao International. Aku tidak pernah menyukainya. Apakah kamu mengerti? Permainan ini telah berakhir. Dan Kiao. Gimana sih? Gimana sih? Ketua. Ningxin, Anda sangat mengagumkan. Anda sebenarnya tertipu saya juga. Ketua. Anda penipu. Ketua. Pelan. Ketua. Ayah? Siner. Mengapa Anda melakukan ini? Siapa yang layak Anda? Ayah? Tidak. Anda terlalu banyak mengecewakan saya bahwa saya Cha dan tidak menemukan Xiao Xia. Saya tidak mengenali Anda sebagai putri saya. Ibu. Bagaimana Anda ingin saya menyapamu? Di mana? Siap Anda? Jawab cepat. Cium, cium, cium. Mengapa Anda akan pergi? Karena saya tidak ada yang perlu dilakukan malam ini. Terjadi bahwa adik saya berikan kepada saya memilih. Jadi saya pergi dan Saya ingat. Mr. Zhao ini yang dikatakan oleh naga putih kecil dalam spiral. Apakah kamu sudah melihatnya? 2046. Saya menginginkan ruangan ini. Mengapa Anda menyukai 2046? Mungkin karena itu nomor rata yang lebih menguntungkan. Kata Sandi masih berapa? 2046. Kata Sandi, kakak kenapa sama saya? Hong Xiaodo. Saya harusnya sudah mengakui.
Anda lebih awal di mana Anda sekarang? Saya sangat menyukainya. Lucy, saya butuh bantuan Anda dengan sesuatu. Apakah Anda memperkenalkan perusahaan-perusahaan di Ningxia yang merupakan? Saya butuh alamat dan namanya. Silakan. Saya bergegas untuk menemukannya. Thank you. Suiran untuk datang untuk mengambil saya, oke? Siwan berpikir tentang hal ini lagi. Apakah ada tempat Xiao Xia akan pergi? Saya benar-benar tidak berpikir. Apapun Anda bilang kami harus pergi. Cari semuanya saya sudah mencari tetapi tidak pernah. Untuk ditemukan dan ponselnya tidak bisa. Sampai saudara. Apakah menurut Anda dia pergi keluar kota? Ayo ke bandara. Dan lihat, apakah ada informasi boarding untuk wanita. Di mana bisa? Saya pergi? Hanya. Ambil kursi Sin R. What the hell terjadi dengan? Saya sekarang tak ada lagi. Tidak ada kepercayaan dari keluarga saya. Bahkan Xiao Xia telah hilang. Apa yang terjadi dengan? Xiao Xia? Karena saya kabur dari rumah.
Yang terpenting adalah bahwa saya kehilangan kepercayaan Liu Lanzi. Pernikahan yang telah lama saya bekerja keras adalah sepenuhnya menyeluruh. Tidak begitu baik. Sin Er, kita bisa bersama-sama sekarang. Bergabung dengan keluarga kaya, tidak sebaik itu menjadi keluarga kaya diri sendiri. Selain itu keluarga mereka, dengan nama keluarga bukan orang yang baik. Suiran. Koin kekayaan Liu Lanzi diperoleh dengan cara yang tidak jujur. Apa maksud Anda? Liu Lanzi sedang menikah Sun. Dia bertemu dengan seorang pria muda yang merupakan investor, dapat menerapkan kebijakan. Pria muda ini membantu dia membuka restoran. Kedua sembunyi jatuh cinta dan lahir dengan Zhao dan Qiao. Beberapa tahun kemudian, skandal Liu Lanzi menyala. Dan I membuka suami. Pria muda juga bermigrasi, dia pergi ke luar negeri. Namun, dia juga mengirim uang ke Liu Lanzi dari waktu ke waktu saat luar negeri. Liu Lanzi menggunakan uang ini untuk menumbuhkan bisnisnya langkah demi langkah. Kemudian bunda mertua muda Master mengetahui perselingkuhan mereka dan hampir ambruk. Si tuan muda dengan kejam mengirim istrinya ke rumah sakit jiwa. Sinu, apakah kamu tahu bahwa Liu Lanzi yang menghancurkan pernikahan orang lain dan memisahkan istri mereka? Apakah ini benar? Untungnya kamu tidak menikah dengannya. Kalau tidak, kamu tidak akan punya waktu untuk menyesal. Tapi mungkin mulai sekarang, aku tidak bisa bekerja di Langkiao International lagi. Sin Er, bukankah sudah kuberitahu? Asal kamu menunjukkan laporan keuangan Langkiao untuk kuartal ini, kita bisa langsung dapat banyak uang. Tapi kamu tidak memintaku untuk berbisnis melainkan memata-matai. Kalau laporan keuangannya bersih, apa yang akan terjadi jika dibuka ke publik? Tidak berani mengumumkan dengan jujur kepada pemegang saham. Jadi di mana para mata-mata kita ini untuk menghilangkan bahaya bagi rakyat Sin Er? Suiran, mengapa kamu sangat menginginkan laporan keuangan mereka? Sin Er, dengarkan aku. Aku melakukan ini semuanya bukan untuk menyakitimu. Aku melakukan ini demi pertimbangan masa depan kita. Kamu tidak bisa ragu lagi. Kalau kamu benar-benar dapat mereka, bahkan harapan terakhir pun akan hilang. Ambil ini. Ini semua barang milikku dan kuberikan padamu, mari. Kita mulai lagi, oke? Sin Er, Zhao dan Qiao dan Liu Lanzi telah meninggalkanmu. Apalagi yang bisa kamu pikirkan? Mereka bukan orang baik, mereka tidak layak untuk kamu lindungi. Demi kepentingan mayoritas pemegang saham, kamu harus berani berdiri sekarang. Aku punya Langkiao International. Apakah password untuk mengelola halaman web berguna? Apakah ini cukup? Kak Hauzi, bagaimana kamu menemukannya? Tidak, kamu bilang tidak ada yang tahu kemana dia pergi di stasiun kereta bandara terminal bus. Ini semua salahku. Sebenarnya adikmu belum ada di sana selama 2 hari terakhir. Perilakunya agak aneh. Hanya saja aku tidak menyadarinya. Dia pergi di rumahku. Aku punya tanggung jawab yang tidak bisa dihindari. Kak Hauzi, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Adikku sudah dewasa. Dia pasti punya tempat yang ingin dituju. Tunggu sampai dia tiba dengan selamat. Ayo kita pulang dan menunggu kabarnya. Ayo. Ayo. Apa yang terjadi? Maaf, tidak ada yang akan terjadi pada Suiran. Aku sedikit takut. Sin Er, jangan khawatir. Ambil langkah mundur dan katakan bahwa sesuatu benar-benar terjadi. Aku yang akan menanggungnya.
Jangan khawatir. Terlalu banyak hal yang terjadi hari ini dan Xiao Xia masih belum tahu bagaimana kabar Xiao Xia sekarang. Lagi pula dia adalah adikku. Dia sudah dewasa dan tidak ada yang akan terjadi. Mungkin mereka sudah ditemukan sekarang. Jika kamu benar-benar khawatir, telepon aku tanyakan. Hyuan adikmu. Xiao Xia, Sekarang kamu tahu bahwa kamu peduli pada kakak kedua. Kenapa tidak memikirkannya sejak awal? Kamu jelas tahu bahwa kakak kedua menyukai Sao dan Kiao. Dan kamu masih memperebutkan cintanya. Sekarang sudah begini, kakak kedua menghilang. Kamu puas? Jika kakak kedua tidak mengenalimu untuk apapun. dan Kiao. Tolong bantu aku mencari Xiao Xia. Juga biar aku memberitahumu, tidak ada yang terjadi pada kita di Hong Kong malam itu. Shudong yang terhormat. Selamat pagi. Pernahkah kamu berpikir bahwa kehidupan yang kamu kenal akan ada di sini? Suatu hari ketika tombol jeda ditekan dan semua yang kamu kenal ditarik menjauh darimu. Apakah kamu akan gugup dan takut? Atau akankah kamu berpura-pura acuh tak acuh dan menantang yang tidak diketahui lagi? Atau akankah kamu berkompromi dengan kenyataan? Ini benar-benar sebuah karya seni. Ini beroperasi di area kecil. Tuan Hao sedang melihat buku proyek kerjasama yang disesuaikan dari World Travel Agency. Aku tahu kamu sudah berjanji untuk mengakhiri semua hubungan bisnis dengan mereka. Tapi ini adalah proyek yang sangat matang. Dan pada pandangan pertama ini ditulis oleh Ningxia. Izinkan aku membacakannya untukmu. Dibandingkan dengan hotel bintang mewah, gaya unik dari BB Butik lebih menggoda dan lebih mudah mempengaruhi emosi kita. Ini ditulis oleh Ningxia. Bos sedang merekrut di sini. Benar. Mengapa kamu tertarik? Aku pikir utopia ini ada banyak hubungannya dengan aku. Aku pasti akan datang ke sini jika aku mendapat kesempatan. Dan menjadi pemandu wisata adalah keahlianku. Ya. Aku pasti akan menemukanmu. Di sana. Tuan Zhao mau kemana Anda? Kita ada rapat sore ini. Bos Zhao. Ayo berangkat. Perhatikan keselamatan. Bagaimana kalian semua bisa di sini? 8 orang. Di mana 2 orang yang hilang? Ayo, oke. Semua sudah di sini. Apakah kamu sudah membawa segala sesuatu yang perlu dibawa? Apa kamu sudah membawa semuanya? Mari kita berangkat. Ayo jalan-jalan. Ikut aku. Ketua tolong pelan-pelan.
Ketua, saya pikir kesehatan Anda belakangan ini tidak terlalu baik. Mengapa tidak meminta Dr. Yo datang untuk pemeriksaan? Anda bisa mencari tahu sendiri. Oke. Mari kita makan bubur. Aku sama sekali tidak ingin minum. Kamu belum makan apapun selama 2 hari terakhir. Tolong minum sedikit ya. Masih perlu dijelaskan lagi. Aku bodoh. Aku selalu meragukanmu. Kamu bukan Hong Xiaodo sama sekali. Tapi aku percaya kebohonganmu. Lagi dan lagi. Apa tujuanmu? Menikah ke keluarga kaya. Karena aku adalah pewaris Blue Bridge International. Kamu pikir kamu punya kartu bagus. Kamu salah. Sebenarnya kamu bermain buruk. Kamu akan gagal total. Aku beritahu kamu. Aku tidak akan mewarisi Blue Bridge International. Aku tidak pernah melakukannya. Aku menyukaimu. Oke. Lupakan saja. Lebih baik aku tidak makan. Dan biarkan Kak Chen menyimpannya. Tuan tinggallah bersama. Aku. Sedang mencari seseorang namanya Ning Xia. Apakah dia pernah ke sini? Ningxia, aku ingat. Kamulah yang menemaninya terakhir kali. Kamu adalah pacarnya. Dia benar-benar ada di sini. Pasangan itu bertengkar, dia kabur dari rumah. Aku merasa sedikit sedih sekarang kita harus mencarinya. Dia ada di mana sekarang? Dia membawa sekelompok teman traveling untuk mengunjungi kota tua pagi ini. Bagaimana kalau aku buatkan kamu secangkir teh dan menunggunya? Tidak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ayo ikut aku. Ayo ikut aku. Silahkan pergi. Lewat sini, harap berhati-hati. Silakan meluncur dengan hati-hati. Silakan meluncur dengan hati-hati. Silahkan pergi. Lewat sini, harap berhati-hati. Hati-hati dengan tangganya, awas tangganya. Ning Xia. Akhirnya aku menemukanmu. Qin Hao memberitahuku segalanya. Aku hanya ingin jujur padamu bahwa aku mencintaimu. Tolong maafkan aku salah. Tolong maafkan aku, oke, jangan katakan lagi sudah. Terlambat. Aku bukan lagi kacang merahmu, kakak. Kakak. Kamu bilang rumah teman kelas kakak kedua kita sudah dicari oleh semua orang. Tidak ada kabar. Kita tidak bisa menelusuri seluruh dunia tanpa tujuan seperti ini. Lingkaran Xiaoxia tidak besar. Selain teman sekelas dan rekan kerja, kemana kita bisa mencari petunjuk? Kakak, bukankah kamu cukup mengenal kakak keduaku? Apakah dia pernah memberitahumu tentang perbandingan sebelumnya? Sepertinya kamu masih belum mengerti tempat yang dia mau datangi.
atau tempat yang dia rindukan kakak kedua. Pergi ke biro perjalanan dan tanya rekan kerjanya. Ningxia. Aku mencintaimu. Tolong. Berhenti memberitahuku tidak mungkin kita bersama. Karena kamu adalah saudariku. Dan aku adalah saudarimu, tidak pernah terjadi apa-apa. Tolong percayalah padaku, oke? Ningxia? Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi lagi dariku. Zhao dan Qiao mencintai Ningxia. Dan aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Mr. Zhao. Halo Mr. Zhao. Xiwan adalah. Kakak keduaku, apakah kamu di sini? Di mana kamu? Jangan-jangan. Kita sangat khawatir. Jangan khawatir, aku di kota tua, aku sangat aman. Kakak kedua, di mana kamu? Kami mencarimu untuk pergi ke... Ziwan, jangan khawatir. Aku pasti akan membawa Xiaoxia kembali dengan selamat. Dah. Ayo pergi, hei. Hei. Mengapa kamu menggunakan nomor telepon Zhao dan Qiao? Aku tidak tahu. Mr. Zhao bilang, dia akan segera mengembalikan kakak kedua. Kamu lihat, yang paling mengenal kakak kedua adalah Zhao dan Qiao. Kamu lihat, aku menemukannya dengan cepat. Mengapa kamu banyak bicara? Cepat telepon orang tuamu. Hati-hati. Barry make an interview. Xiwan, Kakak kedua sudah ditemukan. benarkah? Xiaoxia sudah menemukannya. Di mana? Ya, Baiklah. ini benar-benar Amitabha. Aku pikir putriku sudah menemukan rumah yang baik, tapi tidak menyangka mengambil air dari keranjang bambu. Aku sangat sedih. Semuanya sia-sia, kakek. Apakah kamu pikir Feng Shui keluarga kita tidak baik? Jangan percaya tahayul. Apakah pernikahan Xiaode dan Ziwan tidak baik? Sekarang anak-anak sudah besar. Biarkan mereka membuat keputusan sendiri. Baiklah, aku dengar kamu. Ah, kali ini Xiaoxia kembali. Kamu harus minta maaf padanya. Terakhir kali di rumah sakit.
Kamu bilang betapa sedihnya Xiaoxia tanpa memahami situasi. Mulai sekarang aku akan memperlakukannya dengan baik. Ini namanya memperbaiki kesalahan. Kali ini Xiaoxia tidak bisa tinggal di rumah Qin Hao saat kembali. Tidak pantas untuk berdesakan dengan Xin Er. Bagaimana kalau kita membayar untuk menyewa kembali rumah yang dia sewa sebelumnya? Bagaimana menurutmu? Ini ide yang bagus. Aku sepenuhnya setuju. Ketua Liu, Sudah lama sekali sejak terakhir kali saya bertemu Bibi Liu. Sekarang saya masih harus memanggilmu Ketua Liu. bagaimana dengan yang lainnya? Tidakkah kamu merasa aneh? Mengapa saya muncul di rapat dewan? Blue Bridge International saya sama sekali tidak terkejut. Ayahmu sebenarnya adalah seorang pemegang saham. Dan baru-baru ini, Anda memanfaatkan jatuhnya harga saham untuk menghasilkan banyak uang. Keluarga Feng seharusnya menjadi yang kedua sekarang pemegang saham utama. Anda mengambil kebahagiaan ibuku dan menahannya di rumah sakit jiwa selama 20 tahun terakhir. Sebagai agen ayah saya, ditambah saham yang saya pegang. Saya akan membuat Anda membayar untuk kerugian yang Anda timbul kepadanya. Saya Liu Lanzi memiliki hati nurani yang bersih. Jika Anda mendengarkan kata-kata ibumu, maka saya tidak bisa melakukan apa-apa. Tentang itu apa yang kamu inginkan saya akan menginformasikan. Pemegang saham lainnya. Bahwa rapat akan berlanjut seperti biasa dalam setengah jam. Anda akan menjadi orang yang malu. Setelah setengah jam, ketua Anda bisa melihat. Dari mana Anda mendapatkannya pada? Saat ini, saya pikir Anda tidak perlu peduli. Dari mana saya mendapatkannya Anda? Merusak dokumen yang diajukan ke Dewan Direksi. Untuk menyembunyikan celah dari 20 juta tunai. Yang paling menarik minat saya adalah, akuntan yang kabur dengan uangnya direktur. Adalah orang kepercayaan pilihan Anda. Masih ada 20 menit sebelum rapat sekarang Dewan Direksi memiliki salinan dokumen ini. Anda harus memikirkan dengan matang. Bagaimana menjelaskannya kepada mereka? Ketua. Ketua. Sekarang masalah Xiaoxia sudah terselesaikan. Tapi, bagaimana dengan Xin Er? Saya belum pulang sejak saya pulang. Dan saya tidak bisa terus bersama Suiran. Apa yang terjadi ini? Sangat mengkhawatirkan. Lihat kamu. Baru saja mengatakan bahwa kamu tidak peduli dengan pernikahan putrimu. Mengapa itu terjadi lagi? Seperti apa karakter Suiran? Bukan berarti aku tidak tahu itu. Anak-anak sudah besar. Dan mereka punya kemampuan analisis sendiri. Kalau kamu tidak bisa mengendalikan mereka, biarkan saja. Mereka dan biarkan mereka menanganinya sendiri. Mengalami pendarahan otak. Dan dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan. Ini akan berdampak besar pada Langkiao International. Dampak apa yang akan terjadi pada harga saham jembatan? Kami akan terus memantau. Ayo kita kembali.
Ibu wanita itu akhirnya tumbang. Anakmu marah karena kamu. Anakku tidak bisa bernapas untuknya. Kita sudah menghabiskan begitu banyak energi untuk menemukan kesempatan ini dan kita tidak bisa membiarkan semua usaha kita sia-sia. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mempublikasikan surat ini. Tapi, apakah hanya aku yang berpikir? Ini tidak baik. Dia tidak baik pada kita dulu. Tapi ibu, ini semua sudah berlalu. Dia sekarang di rumah sakit dia. Tidak bisa mengatasinya. Dia hanya punya pengalaman, hanya yang pernah mengalaminya yang berhak mengatakan itu. Aku hanya merasa melakukan ini terlalu ekstrim dan aku Tidak boleh menyerah. Hanya dengan menjatuhkannya, aku bisa pergi dari rasa sakit hatiku dan bangkit lagi. Aku mengerti. Apa proyek website yang kamu kerjakan sekarang? Ini lebih tradisional dan sederhana dan tidak bisa memaksimalkan fungsi dari hotel kita. Promosi hotel ini hanya bagian dari platform jaringan. Jadi tidak bisa mewakili website itu sendiri. Kalau kamu kembali, kamu masih harus membuat rencana yang sedikit lebih inovatif untuk mari berkomunikasi kapan saja jika ada situasi oke. Siner, kenapa kamu di sini? Apa yang terjadi? Liu Lanzi sakit dan hampir meninggal. Saya sangat takut pakai kemecah. Bahwa Liu Lanzi sakit karena kambuh. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi penyakitnya disebabkan oleh rencana kita, bukan? Sui Ran, jika dia benar-benar memiliki 3 kelebihan dan 2 kekurangan, saya akan dihukum oleh hati nurani saya seumur hidup. Siner, bukankah saya sudah bilang bahwa apapun yang terjadi saya akan berada di sisimu? Kamu mau makan apa untuk makan siang? Saya akan memberimu hadiah yang bagus. Ayo. Ayo. Omong-omong Ningxia, ini adalah kartu kunci rumah saya. Saya harus tinggal di rumah sakit selama beberapa hari ke depan. Kamu tidak punya tempat untuk tinggal, jadi tinggallah di rumah saya. Tidak apa-apa, saya bisa tinggal. Patuhlah. Ada cukup banyak staf medis di sini, dan perawatan 24 jam untuk MU. Jangan khawatir, saya akan menghubungimu jika diperlukan. Oke, dengar supir. MU sedang menunggumu di pintu. Saya akan sangat sibuk beberapa hari ini. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Saya pergi dulu. Hati-hati. Apakah kalian berdua sudah reservasi? Nama belakang saya Sui. Silahkan datang ke sini, silahkan. Duduk. Apakah perlu memesan makanan? Saya sudah memesan 2 menu hari Valentine. Untuk kalian, haruskah kita memesan segelas anggur merah untuk merayakan hari yang bahagia untuk Siner? Tidak masalah. Tolong bantu saya untuk membuka botol Patus tahun 08. Silahkan. Tunggu sebentar.